Syurutul wudu, syarat-syarat sahnya wudu. Termasuk di sini mencakup syurutul ghusl, syarat-syarat sahnya mandi besar. Artinya kalau semua syarat ini terpenuhi, wudunya sah. Satu aja jadi syaratnya nggak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Ini penting diperhatiin nih, semua muslim wajib ngerti nih. Satu syarat, semua syarat terpenuhi, wudunya sah. Salah satu aja nggak terpenuhi, jadi tidak, itu syarat tuh. Harus terpenuhi semuanya untuk keabsahan, karena ini syaratus sihah, syarat sahnya wudu. Walaupun wudu yang sunnah, untuk mendapatkan kesunnahannya ya syarat-syarat ini mesti terpenuhi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para habaib, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, Ustaz Adi Alwi, kemudian segenap pengurus Masjid Al-Islah. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengajian rutin pekanan Masjid Al-Islah. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah al-Allamah Syekh Salim Sumer rahimahullahu rahmatal abrar wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Kita masuk ke pembahasan tentang syurutul wudu. Syurutul wudu Ustaz ya. Ada lupa terakhir sampai ke mana? Syurutul wudu sih kata terakhir. Syurutul wudu, syarat-syarat sahnya wudu. Termasuk di sini mencakup syurutul ghusl, syarat-syarat sahnya mandi besar. Artinya kalau semua syarat ini terpenuhi, wudunya sah. Satu aja jadi syaratnya nggak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Ini penting diperhatiin nih, semua muslim wajib ngerti nih. Satu syarat, semua syarat terpenuhi, wudunya sah. Salah satu aja nggak terpenuhi, jadi tidak, itu syarat tuh. Harus terpenuhi semuanya untuk keabsahan, karena ini syaratus sihah, syarat sahnya wudu. Walaupun wudu yang sunnah, untuk mendapatkan kesunnahannya ya syarat-syarat ini mesti terpenuhi. Untuk mendapatkan kesunnahannya, kalau wudu yang wajib ya untuk menjadi keabsahan wajibnya, ya syarat-syarat ini mesti terpenuhi. Awaluha, syarat yang pertama al-Islam, harus Islam. Syarat wudu itu harus Islam. Maka yang namanya wudu nggak sah kalau dilakukan oleh orang kafir, baik wudu atau mandi besar, orang kafir kagak sah. Makanya andai kata ada orang masih dalam keadaan kafir, dia wudu, kemudian dia masuk Islam, nih habis zuhur nih dia mau masuk Islam, dia wudu dulu tapi belum masuk Islam. Tahu-tahu habis itu jam 1 dia syahadat, jam 1:30 dia mau sholat, wudunya tadi masih dalam keadaan kafir, sah apa kagak? Nggak sah. Wudu lagi baru sholat. Begitu pula orang kalau dalam keadaan kafir masuk Islam, sebelum kafir dia sempat junub, mungkin pernah bersetubuh atau pernah keluar mani minimal. Tahu-tahu masuk Islam, mungkin sebelum masuk Islam dia udah mandi,
habis syahadat mau sholat, maka tadi mandinya yang sebelum masuk Islam dianggap sah apa kagak? Nggak sah. Karena di antara wudu dan mandi besar itu disyaratkan harus niat. Sedangkan yang namanya niat itu syaratnya harus Islamun nawi. Orang yang melakukan niat itu harus Islam. Kalau nggak Islam nggak sah. Maka wudunya orang kafir, wudunya mandi besarnya orang kafir kagak sah selama dia belum muslim. Kecuali ada pengecualian. Kalau seorang muslim nikah dengan perempuan kitabiyah ahli kitab, itu di Al-Qur'an kan diperbolehkan. Muslim laki-laki nikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Dalam Al-Qur'an diperbolehkan, tapi ada syarat-syaratnya, kagak mutlak. Kagak syarat. Kalau sebaliknya perempuan muslimah nikah dengan laki-laki Yahudi Nasrani itu nggak sah. Itu ijma, sepakat. Nggak ada satupun yang membolehkan. Tapi kalau laki-lakinya muslim, perempuannya Yahudi atau Nasrani, itu di Al-Quran diperbolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada syarat-syaratnya. Masalahnya syaratnya itu zaman sekarang nggak mungkin terpenuhi. Syaratnya nggak mungkin terpenuhi dalam mazhab Syafi'i. Apa di antara syaratnya? Seorang laki-laki muslim boleh nikah dengan perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah dengan syarat dia Yahudi Nasraninya bukan baru. Yahudi Nasraninya dari zaman engkong-engkongnya yang pertama masuk Yahudi Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi kalau nggak ketahuan atau misalkan ya ini sih Yahudi Nasraninya baru 4 generasi, nggak boleh. Yahudi Nasraninya harus dari zaman engkongnya yang pertama masuk Yahudi Nasrani itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu zaman sekarang kira-kira mungkin gak ketahuan tuh. Bagaimana caranya ngelacaknya? Susah. Makanya dalam mazhab Syafi'i walaupun hukum asalnya boleh, tapi ada syarat. Syaratnya ini nggak mungkin terpenuhi di zaman sekarang. Susah. Dalam mazhab Syafi'i. Makanya fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tuh langsung aja dah, nggak pakai tending aling-aling, kagak sah. Ada yang protes, kenapa kok dalam Al-Quran mengatakan boleh? Iya kan ada syaratnya, syaratnya itu nggak mungkin terpenuhi. Makanya MUI nggak pakai banyak panjang lebar, langsung bilang kagak sah. Soalnya nih kadang-kadang nih kita ngadepin orang generasi sarimi, saudara, generasi yang hobi gaduhin mecin. Kalau dibilang sah tapi pakai syarat, syaratnya kagak ditengok tuh, yang penting sahnya doang ditengok, dipotong deh tuh. Kata Habib Hanif sah, wah mumpung gue lagi falling in love nih sama agama sebelah. Kata Habib Hanif sah nggak masalah. Lu tunggu dulu, ada syaratnya, syaratnya nggak terpenuhi jadinya kagak sah. Nah syaratnya ini nggak mungkin terpenuhi. Makanya di zaman sekarang laki-laki muslim nikah dengan perempuan Yahudi atau Nasraniyah menurut mazhab Syafi'i syaratnya nggak mungkin terpenuhi, sama dengan tidak mungkin bisa sah. Jelas atau tidak? Paham ya? Andai terjadi, andai syaratnya terpenuhi. Ini kita bicara andai. Kalau andai berarti udah terjadi apa belum? Belum. Andai muslim nikah sama perempuan Nasraniyah. Perempuan Nasraniyah ini sah jadi istrinya, andai ini terjadi, memenuhi syarat. Maka bagaimana kalau habis disetubuhin atau perempuannya habis haid? Habis haid kan kalau perempuan baru suci haid boleh disetubuhin kalau udah mandi besar. Nah sedangkan dia mandi besarnya nggak sah karena dia bukan muslim. Maka bagaimana dalam hal ini? Ini pengecualian. Dalam hal ini si perempuan tadi mandi besarnya tetap sah. Kenapa? Karena darurat. Lakinya muslim, dia nggak sah, nggak bisa disetubuhin kalau belum mandi habis haid. Bagaimana dong? Sedangkan istri itu untuk dihalalin. Akhirnya ujung-ujungnya nggak sah sampai kapanpun. Di sini pengecualian yang disebutkan ulama. Dalam kasus ini tetap sah. Mandi besarnya si perempuan tadi tetap sah. Walaupun dia non muslim, hanya dalam kasus itu saja. Jelas atau tidak? Tapi dalam kasus-kasus lain yang namanya wudu, yang namanya mandi besar, syaratnya yang pertama harus dilakukan oleh seorang muslim. Nah, Beb, kalau mandi jenazah bagaimana, Beb? Boleh nggak mandi jenazah yang mandiin non muslim, orang kafir? Jenazah muslim yang mandiin orang kafir, boleh apa kagak? Ayo, main kagak-kagak aja, tahu dari mana lo? Sah. Andai kata jenazah muslim dimandiin orang kafir, sah. Kenapa? Karena mandiin jenazah nggak disyaratkan niat. Mandiin jenazah tuh nggak disyaratkan niat.
Ya tetap yang afdol ya muslim yang mandiin, karena kan ada doa-doanya di dalamnya, ada sunah-sunahnya. Tapi kan batas minimal mandiin jenazah itu yang penting air rata ke seluruh tubuh, itu batas minimal. Dan nggak diwajibkan niat dalam mandi jenazah. Niat itu sunnah, nggak diwajibkan, nggak disyaratkan. Nah, karena nggak disyaratkan niat, dan yang penting minimal air itu rata dan nggak disyaratkan niat, makanya ulama termasuk dalam kitab Busyurul Karim disebutkan walaupun yang mandiin orang kafir, mandi jenazahnya tetap sah karena nggak disyaratkan niat di situ. Tapi jangan sampai kita yang mandiin orang kafir, naudzubillah min dzalik. Ya, mandi kagak baca doa kagak segala macam. Tapi kalau bicara sah, wajib diulangin nggak? Nggak wajib diulangin. Kalau bicara sah atau nggak sah, bukan afdol atau nggak afdol, bicara sah atau tidak sah. Kenapa tadi alasannya? Karena nggak wajib nih niat, sehingga nggak harus muslim yang ngelakuin. Tapi ya nggak afdol, nanti doa-doanya dikagak baca dan seterusnya. Adab-adabnya ntar takutnya dikagak lakuin lagi. Tapi andai terjadi itu sah. Jelas atau tidak? Wasaniha, yang kedua, at-tamyiz. Syarat sahnya wudu dan mandi besar tamyiz. Tamyiz itu ada 3 definisi ulama, Anda pernah menjelaskan. Ada 3 perbedaan ulama dalam mendefinisikan tamyiz. Ada ulama mengatakan yang dimaksud tamyiz itu sekiranya bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu tamyiz. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi kalau sekiranya anak udah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, tahu-tahu dia wudu dan wudunya memenuhi semua syarat dan rukun, maka wudunya sah. Andai kata dia ngimamin sholat dan sholatnya rukunnya lengkap semua, syaratnya lengkap semua, sholatnya juga sah walaupun belum balik. Abu Bakar atau misalkan Abu Bakar udah tamyiz, udah ngerti, cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri, 7 tahun umurnya. Tahu-tahu dia wudu dan wudunya memenuhi syaratnya, rukunnya lengkap semua, syaratnya lengkap, dikerjain rapi. Nah, kemudian udah ngerti misalkan bacaan sholat dari awal sampai akhir, dia udah paham semua rukun-rukunnya dikerjain bener. Nah, kalau yang melakukan seperti itu berarti sah apa nggak wudunya? Sah. Sholatnya sah apa kagak? Sah. Walaupun belum balik, karena nggak disyaratkan balik untuk keabsahan wudu. Tamyiz, yang penting dia udah bisa wudu sendiri, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu disebut udah tamyiz, udah bisa bedain, udah ada akalnya dah, walaupun belum balik, belum dicatat dosanya. Balik itu buat nyatet dosa dan dia belum wajib buat sholat. Nah, tapi andai kata dia ngelakuin itu sah, kalau memenuhi semua syarat dan rukun sah. Itu syarat yang kedua, syarat sahnya wudu. Berarti kalau ada anak kecil umur 4 tahun makan sendiri, cebok sendiri belum bisa, tahu-tahu wudunya lengkap. Lengkap, cakep wudunya, mulai dari basuh muka, nawaitunya pase, basuh muka, kemudian habis muka kepala, habis muka tangan, habis tangan kepala, habis kepala kaki. Karena dia hafal tepuk wudu, mungkin tepuk wudu, prok dia hafal. Jadi bisa meraktekin tuh anak, rapi, lengkap, tapi belum tamyiz. Wudunya sah apa kagak? Nggak sah. Wudunya nggak sah. Selama dia belum tamyiz, wudunya kagak sah. Walaupun caranya benar. Karena disyaratkan untuk keabsahan wudu itu harus tamyiz. Yang ketiga, syarat sahnya wudu dan mandi besar, an-naqa' 'anil haid wan nifas, harus bersih dari haid dan nifas. Berarti perempuan yang haid dan nifas, selama masih haid dan nifas, selama dalam keadaan haid dan nifas, andai kata dia wudunya sah apa kagak? Nggak sah. Begitu pula dia mandi besar masih dalam keadaan haid dan nifas, tahu-tahu dia mandi besar, mandinya sah apa kagak? Nggak sah selama masih dalam keadaan haid dan nifas. Nggak sah. Bahkan kalau sengaja dia ngelakuin itu dosa. Udah tahu dalam keadaan haid dan nifas, sengaja ngelakuin mandi besar dengan niat raf'ul hadas, ngangkat hadas, sengaja wudu dengan niat raf'ul hadas, ngangkat hadas, ya sengaja dia ngelakuin itu dosa, karena main-mainin ibadah. Udah tahu kagak sah apa dilakuin, mutalafis bi ibadatin fasidah. Kemudian syarat yang keberapa sekarang? 3 atau 4? Lu ngitung 3 sama 4 aja beda pendapat. Bagaimana ngitung hasil pemilihan presiden Indonesia? 3 sama 4 beda pendapat. 4.
Tadi yang pertama apa? Islam. Yang kedua tamyiz. Yang ketiga bersih dari haid dan nifas, syarat sahnya wudu. Yang keempat, an-naqa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah. Ya, dia harus bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Kalau ada sesuatu yang di atas kulitnya yang mencegah sampainya air ke kulit, maka itu berarti menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau itu kagak dibersihin, maka wudunya nggak sah. Contoh apa? Koyok. Mungkin tangannya pegel atau palanya lagi pusing, pakai koyok di mari. Ini sini termasuk yang wajib dibasuh nggak? Wajib. Koyoknya kagak dibuka, gara-gara ngaji di alislah suka kagak masuk. Koyoknya kagak dibuka. Begitu koyoknya nggak dibuka, sampai selesai wudhu tuh air masuk apa kagak tuh? Nggak masuk, ketutupan. Koyok kan rapat banget sama lem-lemnya. Kalau ada bulu aja dikit begitu ditarik bulu kecabut semuanya sama koyok. Bener, saking rapatnya tuh koyok tuh. Wudhu itu muka dibasuh, padahal masih ada koyoknya di mari. Kagak dicopot dulu sama dia. Sampai wudhu selesai. Itu wudhunya sah apa kagak tuh? Nggak sah. Itu harus dibuka dulu, air sampai ke situ baru sah. Hansaplas sama buka dulu. Beb, kalau luka bagaimana beb? Nggak boleh kena air. Nah itu nanti ada hukumnya lagi tuh, namanya wudu sahibil jabirah. Itu wudunya orang yang luka, yang lagi pakai apa namanya jabirah. Wudunya orang yang pakai perban. Nanti ada pembahasannya. Kalau saya bahas sekarang kepanjangan nanti. Itu ada hukumnya tersendiri. Wudunya orang yang pakai perban, nanti dalam titik-titik tertentu dia harus dibarengi dengan tayamum sebagai pengganti titik yang tidak terbasuh air karena pakai perban. Nanti akan kita bahas. Kalau Anda bahas sekarang nanti kepanjangan, kita bahas itunya. Ya, intinya kalau di atas kulit ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit, maka itu menyebabkan wudunya tidak sah. Cincin bagaimana, Beb? Nah, cincin bagaimana, Beb? Ngalangin air nggak? Tergantung. Kalau sekiranya dia nggak ngalangin air, maka sunnahnya digeser dikit, digeser supaya itu kalau nggak ngalangin, sunnah digeser atau dicabut dulu. Kalau nggak ngalangin. Tapi kalau sekiranya ngalangin air, wajib digeser. Kadang-kadang ada cincin yang kencang banget, bergeser aja kagak bisa. Bergeser aja kagak bisa. Ada nggak yang begitu? Ada cincin yang kencang banget. Itu kalau kencangnya kelewatan kadang-kadang kagak masuk air. Nggak masuk air. Nah, ketika cincin nggak masuk air menyebabkan air kagak masuk, wajib digeser. Tapi kalau sekiranya nih kayak cincinan ini bukan pamer cincin ya. Nih. Habis ini dipasarin yang mau jual berapa ya? Agak nih hadiah dari guruan yang nggak bakalan jual. Dari guruannya Pak Ahmad bin Shalih panjang umur sehat walafiat. Iya. Ini cincin nih, ini kendor apa kagak nih? Kendor. Berarti andai kata Anda kocorin air, masuk ke air? Masuk. Karena air itu kan sifatnya dia akan mencari ke pori-pori sekecil apapun pori-pori itu. Begitu kendor itu dia masuk air walaupun Anda kagak geser. Andai kata Anda kagak geser, Anda wudu langsung tetap sah. Tapi sunnahnya tetap digerakin. Sunnahnya tetap digerakin untuk memastikan air betul-betul masuk. Jelas atau tidak? Termasuk, nah ini hati-hati nih perempuan-perempuan nih. Termasuk make up yang ketebelan. Nah, Bu, make up kalau ketebelan, tolak ukurnya semana Beb? Sekiranya kalau dikorek begitu rontok, itu ketebelan berarti. Kalau tebel, sekiranya dikorek dia rontok, kadang-kadang makeover. Kalau yang pengantin tuh, masya Allah, yang hitam aja bisa jadi putih. Saya kagak habis pikir itu. Tebel, make up tebel. Yang ketebelan yang sekiranya dikerok dia rontok, itu nggak sah wudu. Itu harus dibersihin dulu, pakai susu pembersih biasanya supaya bersih, biar gampang. Ya, begitu dibersihin baru wudu. Tapi kalau yang nggak tebel, ya pakai foundation biasa atau bedak biasa yang sekiranya tipis, nggak dikorek, nggak rontok, langsung dipakai buat wudu, tetap sah.
Jelas atau tidak? Makanya makeup jangan mahal-mahal. Ya, mahal-mahal makeup ribet-ribet, akhirnya kagak mau sholat ujung-ujungnya. Lebih sayang makeupnya daripada sholatnya. Atau makeup nyeret ente ke neraka nanti. Jangan sampai perempuan lebih sayang makeupnya daripada sholatnya. Sempetin. Bu, sholat dulu dong sebelum makeup. Sholat dulu kalau mau makeup itu sholat dulu sebelum makeup. Jelas atau tidak? Nah. Henna bagaimana Beb? Henna mencegah nggak masuknya air? Henna, tahu henna Bu? Pacar, henna. Nah, henna kalau yang belum dibasuh baru pakai itu kan masih tebal tuh Bu, biasanya masih tebal tuh, baru pakai masih tebal, belum dibasuh, itu mencegah masuknya air, mesti dibersihin dulu. Tapi kalau yang udah dikeringin, yang udah jadi tuh, udah berwarna, udah dikeringin tuh Bu, kan udah rontok tuh, udah dikeringin. Nah itu yang seperti itu nggak mencegah masuknya air, itu tetap sah wudunya. Beb, kadang-kadang bocil Beb, sekolah di SMP, di SMA, pulpennya bocor, kulitnya kena tinta, bagaimana wudunya sah apa kagak tuh? Wudunya sah apa kagak? Kena tinta, tergantung. Kalau tebel sekiranya dikorek masih rontok, itu nggak sah, itu menghalangi masuknya air, berarti mesti dibersihin dulu. Tapi kalau sekiranya nggak seperti itu, udah sisa coretan, ada bocil-bocil tuh, kadang-kadang tuh nyoret-nyoret pakai pulpen ya. Nah, sekiranya sisa coretan, artinya emang udah coretannya udah bukan tebal, udah coretan. Yang sekiranya dikorek dia kagak rontok, tetap sah. Karena itu asar, itu namanya asar, itu sisanya, bekasnya dia, tetap sah. La ilaha illallah. Jelas ya? Kalau yang ditempel-tempel tuh di kuku orang perempuannya, yang ditempel di kuku apa namanya? Utek, kagak sah tuh. Utek kagak sah buat wudu. Makanya kalau pakai kutek kapan? Pas lagi head. Jangan lagi nggak head pakai kutek. Begitu udah selesai head ya mesti dibersihin. Ya cuman kadang-kadang apa lagi tadi yang saya mau bahas, ada satu hal lupa. Ala kulli hal. Jadi itu syarat yang keempat. Syarat yang keempat, tidak ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Tidak ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Kalau ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit, itu menyebabkan wudu tidak sah. Wa khamisuha, yang kelima. Syarat yang kelima, an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Ya, tidak ada di atas kulit sesuatu yang bisa merubah sifat air, sekiranya perubahannya fatal. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kita kan dalam wudu itu disyaratkan, dalam wudu mandi besar bersuci disyaratkan harus pakai air yang suci mensuci, ma'ul mutlak, air yang memang benar-benar air putih, bukan air sabun, bukan air yang bercampur dengan hal lain sehingga bukan jadi air murni lagi. Dalam suci mensucikan itu harus pakai air yang murni, baunya, warnanya, dan rasanya. Nah, maka status air itu sebagai air murni harus terus berlangsung sampai air kena ke anggota yang dibasuh. Jangan sampai begitu mau basuh, di atasnya ada sesuatu yang bisa merubah sifat air. Kalau ada sesuatu yang merubah sifat air, basuh dulu, ilangin, baru basuhan yang kedua itu dianggap sebagai wudu. Jelas apa kagak? Makanya andai kata ada orang di anggota tubuhnya ada sabun nih, kemudian dia wudunya sekali ngebasuh doang. Begitu ngebasuh airnya campur sama sabun, ngebasuhnya sekali doang nih, sah apa kagak tuh? Nggak sah, karena dia sama aja wudunya pakai air sah, karena air begitu sampai langsung campur sama sabun, berubah jadi air sabun. Nggak boleh. Kalau dibasuhnya 3 kali masih mending dah. Yang basuhan pertama air sabun, tapi basuhan kedua ketiganya jadi air tohur, maul mutlak, air murni. Tapi masalahnya kalau basuhnya sekali berarti dia air sabun doang.
Termasuk orang mandi besar. Orang mandi besar nih saya wanti-wanti. Kadang-kadang ada yang mandi besar, ya masih kering, naronya sabun dulu. Masih kering yang pertama dihantam pakai sabun sama dia, belum disiram, langsung pakai sabun. Pakai sampo di pala, sabun di badan, baru habis itu dibasuh. Basuhnya sekali doang tuh. Maka berarti dia mandinya pakai air apa? Air sabun. Sah apa kagak? Gak sah. Yang namanya mandi besar, yang namanya wudu harus pakai air yang mutlak, maul mutlak, air murni. Ya beda halnya kalau basuhnya berkali-kali ya, ala kulli hal. Kalau basuhnya berkali-kali, basuhan pertama mungkin campur sama sabun, tapi basuhan kedua, ketiga, keempat kan udah murni airnya, udah bersih. Udah lain cerita tuh, berarti sahnya dengan basuhan-basuhan berikutnya. Tapi kalau sekali doang ngebasuh, udah gitu sekali-sekalinya campur sabun lagi tuh. Maka berarti dia ngebasuh dengan air sabun namanya. Karena begitu air sampai ke kepala kita, sampai ke badan, kena sabun, berubah airnya jadi air sabun. Makanya buat cari aman. Kalau mandi besar tuh basuhnya nggak usah pakai apa-apa dulu. Basuhnya air murni dulu, ya. Udah rata, pakai air murni, baru habis itu dipakai sabun. Jelas atau tidak? Karena nggak boleh di atas anggota tubuh ada sesuatu yang bisa merubah sifat air, baik baunya atau warnanya atau bau, warna atau rasa. Itu syarat yang keberapa tadi? Yang ke-5. Yang ke-6, al-ilmu bi fardiyatihi. Ya, dia harus tahu bahwasanya wudu itu fardu wajib. Tahu wudu itu fardu wajib. Kalau dia yakin enggak, ini saya wudu mau sholatnya sunnah aja, kagak wajib sebenarnya, itu kagak sah tuh. Wudu hukumnya apa? Wudu sebelum sholat ketika ada hadas hukumnya apa? Ini kayaknya ragu-ragu nih. Lu aliran mana lu? Belum sholat wudu hukumnya apa? Wajib. Harus tahu wudu itu hukumnya wajib. Kalau ente wudu mau angkat hadas nih, habis buang air, mau sholat wudu. Wudunya nggak tahu status wudu itu wajib hukumnya, itu nggak sah wudunya. Orang kalau ya wudu dia nggak tahu hukumnya wajib, maka wudunya tidak sah. Dia harus tahu wudu itu hukumnya wajib, karena dia melakukan, dia harus tahu apa yang dia lakukan. Dalam syarat niat itu harus al-ilmu bil manwi, dia harus tahu apa yang dia niatin, apa yang dikerjain tuh orang mesti tahu, orang muslim. Jangan asal ngerjain aja kagak tahu apa yang dikerjain. Jelas atau tidak? Berarti kalau ada orang wudunya raful hadas nih, ngangkat hadas, bukan wudu tajdid, bukan wudu memperbarui ya, tapi dia yakin wudu itu sunnah, nggak wajib, maka wudunya sah apa kagak? Kagak. Wasabi'uha, yang ke-7, an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Yang ke-7, dia tidak meyakini salah satu rukun wudu sebagai sunnah. Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama nih niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan sampai ke siku. Ini yang jawab dikit, yang wudu dikit apa nih? Yang keempat mengusap, bukan membasuh, mengusap kepala. Yang kelima apa? Membasuh kaki sampai ke mata kaki, rijlain ilal ka'bain. Yang keenam apa? Tertib. Ada 6 rukun wudu, ada 6. Nah, kalau dia meyakini salah satunya sunnah aja, itu nggak sah wudunya. Bagi saya sih basuh muka tuh kagak wajib, sunnah, cuman saya sebagai penyempurna aja. Udah sok tahu, merasa keren lagi pede. Kalau ada orang meyakini salah satu rukun wudu sebagai sunnah, nggak sah wudunya. Beda halnya dia secara global. Kita bahas kemarin di madras. Secara global, dia yakin pokoknya di wudu itu ada fardu, ada sunnah, tapi saya nggak tahu dah, pokoknya ada fardu, ada sunnah, saya nggak tahu yang mana yang fardu, yang mana sunnah, pokoknya semuanya saya kerjain. Kalau begitu masih sah. Tapi kalau dia yakin basuh muka itu sunnah hukumnya, padahal wajib apa kagak? Wajib. Meyakini salah satu rukun wudu sebagai sunnah, itu menyebabkan wudunya nggak sah. Berarti salah satu syarat wudunya nggak terpenuhi. Jelas atau tidak? Allah la ilaha illallah. Lebih kalau meyakini semua yang dikerjakan di wudu itu fardu, bagaimana ya? Nggak apa-apa, sah. Cuman bahlul.
Sah tapi lu mesti belajar, nanti nggak bisa bedain mana yang fardu mana yang sunnah. Meyakini semuanya sunnah, sah apa kagak? Nggak sah. Satu aja yang rukun yakinin sunnah nggak sah, apalagi meyakini semuanya Tapi kalau secara global meyakini, saya yakin di wudhu itu ada sunnah, ada yang wajib, tapi saya kagak tahu, pokoknya saya kerjain aja semuanya. Nah kalau seperti itu tetap sah, kata ulama, seperti itu tetap sah. La ilaha illallah. Wa thaminuha yang ke-8, al-ma'ut tahur. Ya, yang ke-8 airnya harus suci mensucikan. Harus ma'ut tahur, suci mensucikan. Maka nggak sah wudu dengan selain air. Satu. Yang kedua, nggak sah dengan wudu dengan air yang tidak suci mensucikan, seperti air musta'mal, air yang sudah dipakai buat bersuci. Ya, kemudian dipakai lagi, itu sah apa kagak? Nggak sah. Harus air yang suci mensucikan. Atau air yang udah berubah dengan sesuatu yang suci, air dicampur teh dipakai wudu, sah apa kagak? Nggak sah. Air campur kopi pakai wudu, sah apa kagak? Mungkin dia pecinta kopi kali ya, cinta kopi, saya pecinta sejati kopi, wudu pun saya pakai kopi. Wah, kebanyakan nonton film untuk yang begitu.